dan permohonan maaf di kedatangan juga mengganggu aktivitas jalan Bapak, dan kami juga menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak yang kemudian dengan situasi Nagekeo hari ini yang lagi carut marut, situasi KKN yang terjadi di Kabupaten Nagekeo, kami sangat mengharapkan dari berbagai elemen masyarakat. Saya sebagai ketua mahasiswa Nagekeo Kupang kemarin saya tiba, ya, ketua mahasiswa asli Nagekeo Kupang. Jadi sekolahnya di Kupang? Ya, kuliah di Kupang. Kemarin saya tiba di sini hanya karena memang saya kepingin sekali. Saya bersama dengan teman-teman aliansi Nagekeo menggugat, yang kemudian setiap kali ada persoalan kita selalu memantau persoalan yang ada terjadi di Kabupaten Nagekeo. Kami juga pada kesempatan ini ada teman-teman dari masyarakat, tokoh pemuda, dan ada GM ini juga, hanya karena hari ini teman-teman GM ini ada berhalangan. Mereka menitipkan kepada kami untuk bisa menyampaikan aspirasi kami terhadap KPK. Mungkin sebetulnya bagi saya kurang etis, Pak, kalau seandainya pembahasan ini kita bahas di luar, tapi mungkin ada pertimbangan PJ mungkin bisa di ruangan atau seperti kita transparan di sini, tapi mungkin kita bisa di ruangan yang lebih sini. Jadi baik, Pak, kami dari aliansi Nagekeo menggugat ini, kemarin kita melakukan aksi di Kejaksaan Negeri, yang kemudian saya mengatakan bahwa saya tidak percaya terhadap APH yang ada di Kabupaten Nagekeo. Banyak sekali persoalan kasus dugaan korupsi yang kemudian dari Polres Nagekeo limpahkan ke Kejaksaan, tapi tidak ada sikap dan tindak lanjut. Dan yang berikut, Pak, kemarin juga kita bertemu dengan Kejaksaan. Ada beberapa diskusi kita di saat ruang audiensi. Kita berdialog dengan pihak Kejari. Ada beberapa kasus itu yang jelas bahwa speknya itu tidak sama. Tetapi dari pihak Kejari mengatakan bahwa itu tidak masuk dalam tindakan pidana. Tetapi ini sudah jelas speknya berbeda, Pak. Itu paket berkaitan dengan kasus masker, alat di tahun 2021 itu menelan anggaran kurang lebih 2 miliar, dan juga ada pembangunan bandara Surabaya 2, ada juga kasus peralihan aset pasar dana. Itu juga di masanya Kejari yang lama sudah melakukan konferensi pers, Pak, bahwa ini betul ada dugaan korupsi, tetapi dalam peralihan aset pasar dana. Pasarnya di sini. Ya, di sini, Pak. Sekarang yang kelola siapa? Sekarang di lokasi itu ada apa? Di lapangan. Di lapangan di pasar itu ada apa? Ada aktivitas, Pak. Ada siapa yang aktivitas? masyarakat. Ya, Pemda. Jadi masih aset Pemda. Ya. Jadi nggak ada masalah. Masih aset Pemda, bukan dialihkan. Aset Pemda, tetapi begini, Pak. Dalam proses waktu proses itu dari pihak Polres sudah menyampaikan berkas ke pihak Kejaksaan bahwa ada dugaan korupsi situ, tetapi dari pihak Kejaksaan tidak menindaklanjuti itu. Oke, lanjut. Saya menduga bahwa ada konspirasi antara Pemda Nagekeo di tahun 2019 sampai 2023 kemarin dengan Kejaksaan Negeri. Karena terbukti saat saya aksi kemarin di Kejaksaan itu, salah satu juga yang saya apresiasi terhadap salah satu ASN Nagekeo, Pak, ada Kabak PBJ yang sekarang itu Pak Gasperlay. Kemudian dia membuatkan surat pengaduan intimidasi dari Kejaksaan terhadap Pak Gaspar ini dengan dalih bahwa minta jatah proyek dari Kejaksaan. Itu buruk sekali. Makanya saya menyampaikan saya tidak percaya terhadap APH. Dan harapan besar saya bersama teman-teman masyarakat Kabupaten Nagekeo ini bahwa KPK bisa menelusuri bahwa persoalan-persoalan ini, karena kami tidak yakin ada inspektorat dan banyak sekali persoalan di Nagekeo. Kami tidak percaya. Kenapa ada berbagai elemen yang mengawas tapi masih ada tindakan korupsi? Mungkin saya beri kesempatan kepada teman-teman saya untuk menambah. Baik, terima kasih. Selamat siang. Kami pertama saya perkenalkan Pak, saya Sandra Silva, Ketua Aliansi, Pak. Aliansi Nagekeo Menggugat, yang perlu saya perkenalkan, Pak. Di dalam itu ada beberapa organ, Pak.
tadi sudah disampaikan ada elemen mahasiswa, Gemini dan unsur masyarakat. Kami terima kasih banyak Pak untuk momen yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada Pemda yang sudah boleh memfasilitasi kami Pak izin. Kami mestinya hari ini itu di dalam pemberitahuan kami melakukan aksi demonstrasi. Karena buat kami ini merupakan sebuah momen langka di mana KPK bisa turun di daerah khususnya kami di Kabupaten Nagekeo. Sehingga oleh karena itu kami sangat merindukan momen sangat berharga hari ini. Kami terima kasih banyak sudah difasilitasi oleh waktu persis seperti tadi disampaikan oleh adik saya dari elemen mahasiswa. Ini menjadi satu rangkaian daripada keberlanjutan aksi kami beberapa minggu yang lalu Bapak di Kejaksaan Negeri Benjawa. Yang kami pertanyakan itu terkait dengan pernyataan Kejari dari Kejaksaan Negeri Ngada yang baru ini Pak. Soal SP3 kan kasus masker dan hand sanitizer Pak pada waktu itu yang tadi sudah disampaikan. Kami mau mempertanyakan itu buktinya SP3 itu seperti apa. Lalu kemudian di dalam audiensi kita pihak Kejaksaan Negeri Ngada itu sudah menyampaikan buat kami ini harus dibuktikan Pak. Pembuktian SP3 itu seperti apa? Itu yang kami mau minta. Itu satu. Yang kedua terkait dengan aspek tadi Bapak. Ini pertanyaan kami kepada Bapak. Apakah spek itu kemudian berbeda spek itu? Apakah kemudian ada tindakan melanggar hukum atau tidak? Karena argumentasi yang disampaikan oleh teman-teman Kejaksaan Negeri Ngada waktu itu mengedepankan asas les spesialis, kesejahteraan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Tapi dalam konteks hukum, ketika speknya berbeda, ini apa? Ada tidak dugaan tindakan perbuatan melawan hukum di situ? Itu yang kedua Bapak. Yang ketiga terkait dengan intimidasi kepala PPJ ini Bapak. Kami juga mau mempertanyakan bagaimana hasil pemeriksaan Jaksa Agung terhadap oknum Kejaksaan Negeri Ngada ini yang melakukan intimidasi. Itu harus dibuka Bapak. Sekali lagi kami terima kasih banyak untuk momennya hari ini, dan semestinya kami tadi itu menginginkan agar supaya kalau boleh Bapak diperkenankan difasilitasi oleh Pemda Nagekeo, kami boleh berdiskusi bersama di dalam. Lalu kami juga kebingungan itu LHP itu seperti apa Bapak? APP itu perannya seperti apa? Inspektorat perannya seperti apa? Itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Kami juga punya bukti-bukti Bapak. Bukti chat dari oknum Kejari Ngada itu ada semua Bapak. Kami nanti sebentar di dalam pernyataan sikap kami akan kami sampaikan ke Bapak. Jadi sebagai masyarakat, sebagai orang muda, kita semua tentu menginginkan agar supaya daerah ini kami melawan Pak. Yang namanya korupsi itu kita sama-sama, kami dari unsur masyarakat, karena ini adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Yang mana ada sedikit berbeda pernyataan Kejari lama waktu itu Ade Irawan dengan Kejari yang baru ini. Apakah ini pernyataan secara pribadi atau secara institusi? Sedangkan pernyataan Pak Kejari lama waktu itu Ade Irawan itu terkait pengadaan masker dan hand sanitizer itu adalah jelas-jelas perbuatan melanggar hukum. Dan itu ancamannya jelas Bapak. Kita semua tahu, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Presiden pada waktu itu, bahwa orang yang melakukan tindakan korupsi terkait dengan dana COVID itu adalah hukuman mati Bapak. Jadi mungkin itu beberapa hal Bapak. Kami terima kasih banyak untuk waktu. Saya sebagai Ketua Aliansi menyampaikan terima kasih untuk waktu yang disediakan oleh bertemu dengan kami pada hari ini Bapak. Mungkin selanjutnya saya bersilakan teman-teman lain boleh bersama. Krisnya saya berikan. Baik, saya yang di tengah, saya orang muda yang kebetulan sudah jadi orang muda dari Nagekeo, yang kebetulan juga sebagai lawyer di kampus. Tentunya kami hidup di Nagekeo ini tentunya kami mengikuti segala persoalan masalah di Nagekeo. Bahwa di Nagekeo ini sedang bicara soal korupsi itu kan buat kami kan sudah sangat mengerikan. Kami berterima kasih dengan kehadiran Bapak dan Komisi Pencegahan dari KPK dan juga Bapak pejabat yang sudah memfasilitasi di momen-momen ini sehingga Bapak bisa datang untuk berbagi informasi kepada kami. Buat kami begini Bapak. Benar-benar kami. Banyak hal soal korupsi yang sudah disampaikan. Yang kami sayangkan ini kan bagaimana koordinasi antara kejaksaan dan kepolisian.
teman-teman kepolisian kan sudah bersusah payah untuk mengumpulkan bukti, melakukan penyelidikan dan penyidikan. Kemudian setelah kejaksaan dengan sebenang-benangan yang menyatakan bahwa itu tidak terbukti. Saya pikir juga ini mungkin menjadi hal penting juga, karena kami boleh menduga bahwa bisa saja ada konspirasi terjadi. Sehingga kami mengharapkan kalau boleh berkenan bahwa beberapa kasus yang cukup merugikan masyarakat ini bisa saja kalau boleh diusut bapak-bapak dari KPK sendiri yang menang. Baik, mungkin Baik, saya masih harus ke lapangan. Ya, baik. Mungkin dari saya singkat saja, Bapak. Kami masyarakat Nagekeo, kami minta KPK RI melakukan supervisi terhadap beberapa dugaan korupsi yang ada di Nagekeo. Serta kami minta dari KPK RI bisa mengambil alih, sekali lagi mengambil alih proses hukum dari dugaan korupsi yang ada di Nagekeo, yang mungkin sudah kami tulis di dalam pernyataan sikap yang nanti setelah kami akan serahkan kepada Bapak dari KPK RI. Saya pikir itu saja saya. baik, terima kasih. Mungkin yang terakhir Bapak, saya ada bukti bahwa ini perilaku kejahatan yang dilakukan oleh kejaksaan adalah tindakan intimidasi melalui via WhatsApp dan juga pertemuan langsung. Dan juga ada beberapa kasus yang kemudian kami masukkan dalam poin tuntutan ini, Pak. Harapan besar saya bahwa Bapak bisa menerima dan bisa membawa ini menjadi kajian dari KPK untuk membasmi semua mafia yang ada di Kabupaten Nagekeo. Kami tidak mau bahwa daerah kami ini menjadi ladang, sudah miskin baru menjadi ladang atau ATM para elit. Kami tidak mau mewarisi generasi muda atau generasi penerus Nagekeo ini dengan api, Pak. Kami mau bahwa Kabupaten Nagekeo ini menjadi negara yang bisa bersaing juga. Mungkin itu harapan besar kami, Pak. Yang terakhir saya mungkin bisa menyerahkan ini sebagai poin tuntutan kami dari masyarakat Nagekeo. Mungkin saya minta kesempatan Bapak mungkin menanggapi sedikit apa yang disampaikan. Baik, terima kasih ya dari ibu-ibunya, bapak-bapak sekalian, mas-mas. Yang pertama, saya harus disclaimer dulu bahwa saya tentunya tidak mau di hati, ya. Bahwa hadir dari itu yang pertama. Yang kedua, kami hadir dalam bahasanya konteksnya pendidikan, bukan pendidikan. Yang kedua. Yang ketiga, tentunya kami tidak masuk ke dapur orang lain. Yang dipegang itu kita semua ada, itu sudah viral di internet, ya. Bukti-bukti segala macam itu sudah ada. Jadi saya tangkap beberapa hal tadi, tentunya kami tidak ikut campur dalam proses dapurnya orang lain. Tapi harapan tadi kan ada KPK ambil alih supervisi. Memang gini, KPK antrian kasus banyak, penyidik juga terbatas, itu harus dipahami. Ada beberapa kasus yang saya tahu diikuti akhirnya bawang merah KPK yang meneruskan setelah proses panjang, booking tidak, tarik-menarik, bolak-balik jasa polisi, akhirnya berlanjut kasusnya. Ketiga, KPK itu menangani perkara melibatkan satu penyelenggara negara, nilainya di atas 1 miliar, menarik perhatian masyarakat. Kami terbatas. Penyidiknya, saya pun belum tentu, saya sendiri buat kasus belum tentu bisa diproses di lapangan, ya. Nah, kriteria tadi, ya. Tapi tentu saja, kita monitor ini. Nah, terkait tadi kan sudah ada pengaduan. Saya di internet ada itu pengaduan Jafar siapa ke Jagung, yang Intel atau apa. Ya, mari sama-sama kita tunggu. Nggak punya saya menanggapi salah saya nanti kan. Ya, tanggapan dari kejaksaan tentu saya tidak bisa menanggapi atas pengaduan yang sudah terbuka di internet. Tapi kami sih memantau. Bahkan saya nggak perlu ngomong. Kami pantau seperti apa ya ujung-ujungnya. Terus saya nggak masuk ke teknis lah, berbeda spek nanti. Untuk tidak saya nggak masuk ke teknis. Karena saya kan tidak punya informasi yang utuh juga A, B, C, D-nya. Tapi ada dokumen, kita pelajari, kita pantau. Ini akan saya bawa nanti ke bagian pengaduan masyarakat, ya. Terus lagi tadi, ya masalah belajar kami nggak masuk ke situ, kita nggak masuk ke sana gitu, ya.
Hari itu nanti memang ada syarat-syaratnya, ada 6 itu. Syarat-syarat mengambil alih perkara, supervisi, ya. Jika pengaduan masyarakat tidak ditindaklanjuti, penanganan perkara mengandung unsur korupsi, atau hal-hal yang lain yang dianggap APH perlu ditangani oleh pihak yang lain, ya. Jadi ada kriterianya, tidak mudah, dan kita harus memahami. Ya, kami juga punya tantangan. Misalkan sekarang bukan undang yang lama, ya, paham ya? Gak usah saya teruskan. Tapi intinya, saya senang teman-teman bantu jaga dan DTO yang anggarannya paling kecil nomor 2 Sapores, ya. Setelah Sumba Tengah, yang paling kecil Sapores, CTT nomor 2, Sapores nomor 1, ya, 700, Sumba Tengah 600-an, ya, jumlah orang miskin banyak. Laporan banyak, maka saya nggak mungkin ngomong semuanya. Dan saya mau nggak mau hati juga. Kalau sudah ketemu kita langsung beres urusan tidak. Ya, mohon dipahami ya. Jadi kita tampung, kita monitor. Itu aja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Semangat anak muda kita butuh anak muda. Iya. Pak, ini kami geser dulu.